Hai teman-teman. Hai. Halo. Ini kira-kira kapan nih program kita mau dijalanin? Ya nih, mau besok atau gimana? Kan katanya Senin, kalau nggak Selasa kan kata Eva. Kita namanya apa ya? Kita kan belum nemu tuh nama buat program itu loh. Iya. Sama itu tuh perlu bikin rundown acara gak? Perlu. Kayaknya kalau rundown mah. Jadi nanti gue coba buat. Ya udah Senin aja ya. Soalnya kan masih banyak tuh yang harus dikerjain kan. Ya udah, tapi siang aja gimana? Siang nih. Oh ya udah. Siang ya. Siangnya jam Habis berapa? zuhur ya? Ya habis zuhur boleh. Ya, habis zuhur Ya, soalnya aja. ibu-ibu udah beres biasanya. Iya ya udah. Fixnya Kenapa Nat? pembagian job desk, ada MC, moderatornya. Siapa yang mau jadi moderatornya itu? Eva aja, Eva. Iya tuh. Siapa tuh? Saya. Oh iya, tuan Eva, rumah. Eva. Ya udah gua. Terus kan pembagian pembagian pretest sama Pretest protesnya sama kan protest. ini ya, postesnya. Buat Nibros sama Nibros. Umu ya. Ya. Kalian konfirmasi bukti ya. Ya. Ya, boleh. Terus kalau yang menghubungin pemenang itu Pira aja ya. Oke. Ini mau kasih hadiah apa buat responden? Pulsa aja. Ya, Berapa pulsa nih? yang 10.000. gampang. Gampang. Bisa aja sih. Bisa aja yang gampang. Berapa 10. nih 10.000? 10. Iya, 10 aja. Boleh tuh. 10.000 aja udah. 2000. Untuk berapa orang nih? Apa ya? Untuk berapa orang? 4 kalau nggak 5. 4 Oh, ya kalau udah. nggak Tambah aja 6. Tambahin 6 udah nih. 6. Oh ya udah. Iya kan Iya, kita 6, 6 nih. jadi Satu orang 10.000 jadinya. Itu satu gitu. Kita, benar. Oh, totalnya 60.000 ya. Iya. Nibros, menurut Nibros gimana? Guys, kalau misalnya token listrik gimana? Kayaknya Ribet ribet kayaknya bros. kan Ribet. listrik. Nggak semuanya Ribet. pakai ini. Ya. Semuanya Iya sih benar. Nggak semuanya ya pakai yang pulsa juga kan kalau pulsa. listrik. Oh iya ya. Gampangan Berarti pulsa. 10.000 untuk 6 orang ya. Ya. Yup. Iya. Oke. Dim, ada yang mau ditambahin nggak? Itu paling cara bagiin hadiahnya. Kayak gimana? Yang menang Dibagi 2 aja. Dibagi 2 gimana tuh? 3-3. 3 orang. 3 yang ngejawab gitu kali ya. Kan kita ada sesi tanya jawab tuh. 3 orang yang penanya pertama dapet, terus sama 3 orang yang ngisi apa tuh? Hostess tercepat. Oh ya, ya udah. Perlu pakai poster nggak? Perlu sih. Poster pengumuman hadiah ya. Perlu. Iya. Tapi ribet gak sih siapa nih yang mau bikin? Nggak usah Kayaknya nggak usah Kita deh. ngebut. Kayaknya nggak usah deh. Soalnya kan kita Iya, langsung udah mepet. Iya gitu loh. Mepet ya. Iya, benar. Ya udah udah berarti poster mepet nggak lagi usah juga ya. udah dapet respondennya kan. Iya, Udah dapet. Respondennya duluan ya udah. Nggak usah lah ribet. nggak usah ya, ya udah.
Iya, nggak usah Ini lah. respondennya dari WhatsApp ibu-ibu RT mana ya? RT rumahnya RT 4, Eva. jadi Eva mana iya, Dira? RT gue. Jadi kita nanti dimasukin ke grupnya mereka gitu. Oh gitu. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, soalnya ibu RT-nya yang nyaranin. Ya udah. Mantap. Berarti besok kita masuk ke grup ibu-ibu itu ya? Iya. Iya. Iya Jam berarti. berapa tadi? Abis zuhur. Jam Lu satuan ya. masukinnya tuh Jam sebelum 1. zuhur berarti, Pak. Lu Iya. masukinnya Iya. sebelum zuhur. Nanti jadi kita tinggal masuk tuh pas abis zuhur kita mulai gitu ya. Oke. Lu udah nyiapin rundown-nya nggak? Udah nih. Nih, gue ituin ya rundownnya. Oke. Jadi, kita kan pakai 2 hari nih. Ya. Hmm. Terus, jadi hari Seninnya itu yang pertama perkenalan dulu. Terus yang kedua itu sambutan. Itu kayak sebagai pembukaan kan. Terus yang ketiga itu ngejelasin tuh tujuan acara kita sama ngejabarin rangkaian kegiatan program kita gitu. Biar ibunya tuh kayak ada gambarannya gitu. Terus yang keempat, ngisi pites tuh, kan kita ngasih pitesnya. Yang kelima, pembagian videonya. Terus yang keenam, isi post-testnya tuh. Habis itu langsung sesi tanya-jawab. Terus paling habis sesi tanya-jawab kayak penjelasan programnya nggak sih? Sama pengiriman bukti sanitasi yang baik gitu ya. Boleh. Ya boleh. Iya. Terus? Terus udah penutup. Terus besoknya deh. 2 hari ya. Besoknya itu yang pertama pengiriman bukti hasil sanitasi yang baik tuh dari ibu-ibunya. Kayak misalnya ibu-ibunya ngirimin foto bukti jendela terbuka, terus pencahayaan yang baik, kayak gimana gitu. Terus yang kedua pemberian hadiah, kayak kita ngumumin di sini nih. Gitu. Terus yang ketiga penutup. Udah, cukup gak? Udah cukup kok. Cukup sih. Iya, Lumayan udah ya, lengkap. udah banyak. Udah bagus. Nanti tinggal bikin kalimatnya aja kayak gimana. Ngomongnya. Iya. Berarti kita interaksinya lewat WhatsApp aja ya, nggak usah pakai Nggak usah Zoom. pakai Zoom kan? Zoom. Nggak Iya, usah. nggak pakai Zoom. Oke. Iya. Takutnya ibu-ibunya Chat lagi aja. ribet kan. Iya, benar Ibu-ibu sih. rada susah guys, Biar kalau ketinggalan. pakai Zoom tuh belum tentu semuanya bisa. Iya, Iya, belum pada Kalau paham. di chat Beda kan waktunya. itu permanen ya, maksudnya gitu. Orangnya lagi ninggalin Dimas, HP suara lu putus juga. Suaranya dengung di Salah mana? putus. Masih bisa melihat Suaranya Suara putus-putus. lagi sebelumnya gitu. Iya. Terus ya sinyalnya jelek emang. Terus post Terus apa test lagi nih? sama pretestnya udah. Udah kok, udah selesai. Nanti Udah gue selesai. kirim di grup ya. Oke. Oke. Iya. Terus apa lagi nih kira-kira? Video, Dimas, udah selesai belum? Udah kok 8 menit. Tadi gua ngedit 8 menit Materinya tentang? totalnya itu. Ih, suaranya ngadet-ngadet, Dimas. Betul. Iya ini. Halo tes. Iya, iya Iya lagi Dim. jelek sinyalnya Tes. ini. Iya. Materinya tentang itu. Yang pertama bahas ISPA dulu. Setelah bahas ISPA, tanda gejala, terus cara pencegahannya, definisinya, ya kan. Baru Iya. setelah materi selesai, selanjutnya sambung sama materi itunya apa sanitasi sama Iya sih, udah sih. rumah sehat. Ntar ditonton aja deh, gue kirim ke grup.
Nanti Oke. kita minta ini nggak bukti dia mengerjakan pretest posttest. Iya minta, kayaknya di SS aja kali ya. Oke. Di screenshot aja. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerti gimana? Kalau Nggak yang nggak apa-apa, nanti ngerti, kan ada bukti dari kitanya juga gitu. oh iya, Kelihatan Masuk juga kok di kan kitanya. dari si- Oh iya hasilnya. lihat di G-form-nya ya, hasil G-form-nya nanti. Iya, iya, iya. Ya. Terus, Pak, pakai bukti, kan ini sanitasi ya, pakai bukti jendela atau gimana nggak? Pakai itu kan buat mengukur apa tuh? Sanitasi. Mengukur kayak Itu nggak sih? Pemahaman. berhasil apa enggak gitu kan Ah, programnya. untuk menilai jendela rumah mereka udah memadai atau belum gitu ya, untuk sirkulasi iya. udara. Mm-mm. Oh ya udah. Terus apa lagi nih? Oh itu nama programnya apa jadinya? Programnya apa nih namanya? Apa ya? Singkatan apa gimana? Pencegah. Coba Tami banyak ide kan? Pencegahan penyakit ispa. Kalau orang-orang tuh biasanya kayak gimana Tam yang kelompok lain? Ntar deh, kemarin siapa ya? Terus bentar ya. Mereka tuh kayak misalkan apa tentang misalkan ya kita kan tentang ISPA. Jadi dia tuh punya namanya tuh yang unik gitu loh. Tapi ada hubungannya sama si ISPA-nya itu, tapi dibuat unik sama mereka. Gue belum Oh, gitu. kepikiran. Terus kemarin tuh gue nanya sama siapa bentar ya. Apa ya nggak kepikiran dah. Tapi kalau nggak ada nggak Nanti apa-apa. kali ya itu dipikirin lagi. Iya Ya, kalau mungkin nggak ada apa-apa sih. biasa aja lah, nama biasa nggak apa-apa kali ya. Iya, kayak buat judul aja gitu ya. Ya nggak Kayak apa-apa. judulnya aja. Ya udah, terus apa lagi nih? Judul udah, materi udah, pretest posttest udah. Terus udah sih. Udah sih paling laksanainnya aja besok ya, Iya. Senin. Iya, bener. Ya udah Pak, di ini nih ya respondennya dikasih tahu lagi. Iya, nanti gue kabarin. Ya udah. Oke deh. Oke. Kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Semangat. Semangat besok. Semangat. Dan kasih kendor, semangat. Semangat. Ya udah. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.
Hai, apa kabarnya Bunda? Tahu gak sih Bunda, ternyata lingkungan rumah yang kurang bersih itu bisa menyebabkan balita terkena penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Infeksi saluran pernapasan akut merupakan kasus yang tinggi pada balita dan anak. Pada umumnya, infeksi saluran pernapasan akut ini mengenai saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah, terutama pneumonia. Maka kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut di negara berkembang sebanyak 20%, di mana sepertiga sampai setengahnya merupakan kematian pada balita. Gejala ISPA yaitu demam di atas 37 derajat Celcius, batuk pilek, dahak yang berlebih, sesak nafas dan terdengar suara nafas tidak normal, diare, mual dan muntah, nafsu makan berkurang. Salah satu penyebab utama ISPA pada balita adalah buruknya sanitasi lingkungan rumah. Sanitasi yang buruk menyebabkan lingkungan rumah dan kualitas udara di dalam rumah menjadi tidak sehat. Salah satu upaya untuk mencegah balita terserang ISPA yaitu dengan 1. Membenahi sanitasi rumah. Kemudian 2. Membuat lingkungan rumah sehat. Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, terutama yang sifatnya merugikan atau berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sanitasi fisik rumah yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita. 1. Ventilasi rumah. 2. Suhu ruangan. 3. Kelembapan ruangan. 4. Kadar debu di dalam rumah. Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam ruangan dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Dengan adanya ventilasi yang baik, maka udara segar dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dan udara kotor seperti udara yang sudah terkontaminasi asap rokok dan asap dari hasil memasak di dapur bisa keluar. Syarat minimal luas ventilasi yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam ruang rumah, yaitu minimal 10% dari luas lantai, agar di dalam rumah terjadi pertukaran udara yang baik. Upaya penyehatan. 1. Melakukan pergantian udara dengan membuka jendela, minimal pada pagi hari secara rutin. 2. Rumah ber-air conditioner. Melakukan pemeliharaan air conditioner dilakukan secara berkala sesuai dengan buku petunjuk. 3. Menggunakan exhaust fan. 4. Mengatur tata letak ruang. Suhu yang diperkenankan di dalam sebuah rumah adalah 18 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan ground level ozone meningkat. Ground level ozone dapat merusak jaringan paru dan sangat berbahaya bagi penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya. Dan jika suhu ruangan terlalu rendah dapat menyebabkan daya tahan tubuh balita melemah. Upaya penyehatan. 1. Bila suhu udara di atas 30 derajat Celcius diturunkan dengan cara meningkatkan sirkulasi udara dengan menambahkan ventilasi mekanik atau buatan. 2. Bila suhu kurang dari 18 Celcius,
maka perlu menggunakan pemanas ruangan dengan menggunakan sumber energi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Kelembapan udara yang dianjurkan adalah 40% sampai 60%. Kelembapan harus dijaga agar optimal karena kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme penyakit. Penyebab tinggi dan rendahnya kelembapan udara, yaitu konstruksi rumah yang tidak baik seperti atap yang bocor, lantai, dan dinding rumah yang tidak kedap air, serta kurangnya pencahayaan baik buatan maupun alami. Upaya penyehatan, bila kelembapan udara kurang dari 40%. 1. Membuka jendela rumah. 2. Menambah jumlah dan luas jendela rumah. 3. Memodifikasi fisik bangunan dengan meningkatkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Bila kelembapan udara lebih dari 60%, 1. Memasang gentang kaca. 2. Menggunakan alat untuk menurunkan kelembapan seperti humidifier atau kalat pengatur kelembaban udara. Kadar debu. Debu yang berbahaya timbul dari pengaruh udara luar dan dari dalam rumah. Dari luar rumah yaitu debu yang diakibatkan karena kegiatan manusia, akibat pembakaran dan aktivitas industri. Sumber dari dalam rumah antara lain dapat berasal dari perilaku merokok, penggunaan energi masak dari bahan bakar biomasa, dan penggunaan obat nyamuk bakar. Partikel debu yang terhirup terlalu banyak oleh balita dapat menyebabkan pneumonia, gangguan sistem pernapasan, iritasi mata, alergi, dan bronkitis kronis. Upaya penyehatan. Rumah dibersihkan dari debu setiap hari dengan kain pel basah atau alat penyedot debu. 2. Ventilasi rumah dibersihkan secara berkala. 3. Menanam tanaman di sekeliling rumah untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. 4. Ventilasi dapur mempunyai bukaan sekurang-kurangnya 40% dari luas lantai dengan sistem silang sehingga terjadi aliran udara atau menggunakan teknologi tepat guna untuk menangkap asap dan zat pencemar udara.
Hai, apa kabarnya Bunda? Tahu gak sih Bunda, ternyata lingkungan rumah yang kurang bersih itu bisa menyebabkan balita terkena penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi di saluran pernapasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja, terutama anak-anak dan lansia. Infeksi saluran pernapasan akut merupakan kasus yang tinggi pada balita dan anak. Pada umumnya, infeksi saluran pernapasan akut ini mengenai saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah, terutama pneumonia. Maka kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut di negara berkembang sebanyak 20%, di mana sepertiga sampai setengahnya merupakan kematian pada balita. Gejala ISPA yaitu demam di atas 37 derajat Celcius, batuk pilek, dahak yang berlebih, sesak nafas dan terdengar suara nafas tidak normal, diare, mual dan muntah, nafsu makan berkurang. Salah satu penyebab utama ISPA pada balita adalah buruknya sanitasi lingkungan rumah. Sanitasi yang buruk menyebabkan lingkungan rumah dan kualitas udara di dalam rumah menjadi tidak sehat. Salah satu upaya untuk mencegah balita terserang ISPA yaitu dengan 1. Membenahi sanitasi rumah. Kemudian 2. Membuat lingkungan rumah sehat. Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pencegahan atau pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, terutama yang sifatnya merugikan atau berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sanitasi fisik rumah yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita. 1. Ventilasi rumah. 2. Suhu ruangan. 3. Kelembapan ruangan. 4. Kadar debu di dalam rumah. Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam ruangan dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Dengan adanya ventilasi yang baik, maka udara segar dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah dan udara kotor seperti udara yang sudah terkontaminasi asap rokok dan asap dari hasil memasak di dapur bisa keluar. Syarat minimal luas ventilasi yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam ruang rumah, yaitu minimal 10% dari luas lantai, agar di dalam rumah terjadi pertukaran udara yang baik. Upaya penyehatan. 1. Melakukan pergantian udara dengan membuka jendela, minimal pada pagi hari secara rutin. 2. Rumah ber-air conditioner. Melakukan pemeliharaan air conditioner dilakukan secara berkala sesuai dengan buku petunjuk. 3. Menggunakan exhaust fan. 4. Mengatur tata letak ruang. Suhu yang diperkenankan di dalam sebuah rumah adalah 18 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan ground level ozone meningkat. Ground level ozone dapat merusak jaringan paru dan sangat berbahaya bagi penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya. Dan jika suhu ruangan terlalu rendah dapat menyebabkan daya tahan tubuh balita melemah. Upaya penyehatan. 1. Bila suhu udara di atas 30 derajat Celcius diturunkan dengan cara meningkatkan sirkulasi udara dengan menambahkan ventilasi mekanik atau buatan. 2. Bila suhu kurang dari 18 Celcius,
maka perlu menggunakan pemanas ruangan dengan menggunakan sumber energi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Kelembapan udara yang dianjurkan adalah 40% sampai 60%. Kelembapan harus dijaga agar optimal karena kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme penyakit. Penyebab tinggi dan rendahnya kelembapan udara, yaitu konstruksi rumah yang tidak baik seperti atap yang bocor, lantai, dan dinding rumah yang tidak kedap air, serta kurangnya pencahayaan baik buatan maupun alami. Upaya penyehatan. Bila kelembapan udara kurang dari 40%. 1. Membuka jendela rumah. 2. Menambah jumlah dan luas jendela rumah. 3. Memodifikasi fisik bangunan dengan meningkatkan pencahayaan dan sirkulasi udara. Bila kelembapan udara lebih dari 60%. 1. Memasang gentang kaca. 2. Menggunakan alat untuk menurunkan kelembapan seperti humidifier atau kalat pengatur kelembaban udara. Kadar debu. Debu yang berbahaya timbul dari pengaruh udara luar dan dari dalam rumah. Dari luar rumah yaitu debu yang diakibatkan karena kegiatan manusia, akibat pembakaran dan aktivitas industri. Sumber dari dalam rumah antara lain dapat berasal dari perilaku merokok, penggunaan energi masak dari bahan bakar biomasa, dan penggunaan obat nyamuk bakar. Partikel debu yang terhirup terlalu banyak oleh balita dapat menyebabkan pneumonia, gangguan sistem pernapasan, iritasi mata, alergi, dan bronkitis kronis. Upaya penyehatan. Rumah dibersihkan dari debu setiap hari dengan kain pel basah atau alat penyedot debu. 2. Ventilasi rumah dibersihkan secara berkala. 3. Menanam tanaman di sekeliling rumah untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. 4. Ventilasi dapur mempunyai bukaan sekurang-kurangnya 40% dari luas lantai dengan sistem silang sehingga terjadi aliran udara atau menggunakan teknologi tepat guna untuk menangkap asap dan zat pencemar udara.